Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Asmi dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang algoritma pemrograman. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pengertian algoritma dan pemrograman. Algoritma ialah suatu aturan atau struktur tertulis yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman. Algoritma programan langkah-langkah yang ditulis secara berurutan dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Pemrograman juga dalam pemrograman hal yang penting untuk dipahami itu adalah logika, di mana logika kita berpikir cara memecahkan masalah pemrograman, dan itu termasuk dari pemrograman. Pengertian komputer elektronik. Komputer atau dalam bahasa Inggris komputer artinya menghitung. Didefinisikan alat yang tugasnya melakukan tugas proses perhitungan aritmatika. Dalam KPBI, komputer merupakan alat yang bekerja secara sistematis, mengolah berbagai data. Jadi, pengertian komputer elektronik yang menerima data, mengolah, dan hasil keluar dalam bentuk informasi berupa gambar dan teks suara. Selanjutnya, komponen komputer. Komponen komputer terdiri 3 macam unit, yaitu input, proses, output. Yang dimana input sebagai hardware berfungsi untuk pintu masuk tugas yang diberikan pada komputer. Lalu, proses ialah sebagai perintah yang diberikan oleh pengguna untuk ditampilkan komponen output. Output sebagai menampilkan informasi dari pemerintah yang telah diproses. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer melaksanakan tugas, menyelesaikan suatu masalah. Misalkan adalah ini contoh-contoh bahasa pemrograman, yaitu BASIC, C, C++, COBOL, Fortran, Pascal, dan Java. Selanjutnya, klasifikasi menurut generasi. Yang kita tahu adalah klasifikasi menurut generasi ada terbagi 5. Pertama, generasi pertama, bahasa yang berorientasi pada mesin. Generasi kedua, bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan, assembly. Ketiga, yaitu generasi ketiga, bahasa pemrograman yang menggunakan pendekatan prosedural, instruksi program ditulis menggunakan kata-kata yang biasanya digunakan oleh manusia. Generasi keempat dirancang untuk mengurangi waktu pemrograman untuk membuat program, sehingga pembuatan program dibuat dengan waktu lebih cepat. Yang terakhir, generasi kelima, bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk menangani kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya,
Klasifikasi menurut tingkatan. Menurut tingkatan, kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman, atau menurut tingkatannya, terdapat 4, yaitu bahasa mesin adalah memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Kedua, bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Ketiga, bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Seperti contoh, bahasa tingkat tinggi di bawah. Seperti contoh dalam simbol-simbol ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang keempat, bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi generasi. Instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia, seperti begin, and, if, for, where, and, or, dan sebagainya. Selanjutnya, paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman adalah paradigma aliran penilaian yang memiliki fitur, pola, dan gaya berbeda, membantu memecahkan masalah. Paradigma penting untuk menentukan bahasa pemrograman dan cara kerjanya. Kita juga mengatakan paradigma pemrograman adalah sebagai pendekatan untuk memecahkan suatu masalah. Setiap pemrograman harus mengetahui paradigma yang berbeda, karena mempelajari bahasa seperti itu mirip mempelajari tata bahasa atau sintaks dari bahasa tertentu. Tetapi mempelajari paradigma di sisi lain seperti mempelajari prinsip yang menjadi dasar bahasa itu dibangun. Misalnya saat kita mempelajari pengurutan gabungan, kita tidak hanya mempelajari teknik pengurutan satu lagi. Kemudian paradigma imperatif. Paradigma imperatif adalah instruksi perintah dan status untuk mengubah status program. Sebagian besar, paradigma adalah disebut disebut prosedur programming. Contoh, dengan adanya perintah goto 10, maka status program akan lengkap mengerjakan statement yang ada di line number 10. Selanjutnya, paradigma fungsional. Paradigma fungsional ini didasari pada konsep pemetaan dan fungsi matematika, fungsi berupa primitif atau komposisi telah terdefinisi. Misalkan contoh bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman fungsional yaitu pemrograman fungsional murni, dan pemrograman fungsional tidak murni. Ya, bisa dilihat seperti apa pemrograman fungsional murni dan fungsional tidak murni di situ. Kemudian selanjutnya yaitu paradigma logika. Paradigma logika adalah paradigma komputer yang didasarkan logika matematika. Penyerta pemrograman mengungkap fakta dan aturan masalah dalam sistem. Suatu masalah dapat diselesaikan dalam paradigma logika. Lalu paradigma
berorientasi objek. Paradigma berorientasi objek adalah paradigma pemrograman berorientasikan terhadap kepada objek dan data dan fungsi dibungkus dalam kelas atau objek. Objek yang menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan kembali ke objek lainnya. Kemudian, yang berikutnya adalah flowchart. Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan suatu proses interaksi dengan proses lainnya suatu pemrograman. Flowchart terdiri dari beberapa jenis yaitu flowchart system, flowchart dokumen, flowchart programan, flowchart proses, dan flowchart programan. Bisa dilihat di gambar itu adalah proses interaksi dengan proses lainnya suatu pemrograman. Yang terakhir yaitu pseudocode. Pseudocode artinya imitasi dan kode, yang berarti kode yang dihubungkan dengan perintah ditulis dalam bahasa pemrograman atau kode bahasa komputer. Jadi diartikan secara bebas, pseudocode artinya imitasi atau tiruan dari kode bahasa pemrograman. Adapun fungsi pseudocode yaitu memiliki fungsi sebagai alat dokumentasi dan dapat mempermudah penggunanya dalam memahami serta memperjelas cara menyelesaikan masalah, dan juga membantu penggunanya dalam menuliskan sebuah algoritma yang akan dibuatnya. Lalu terakhir, juga memiliki aspek yang sangat meringkas dan mudah, karena pseudocode tidak bergantung pada suatu sistem, dan itulah yang menjadikannya prinsip utama dari sebuah algoritma. Dan berakhir sudah pembahasan kita mengenai algoritma pemrograman. Dan ini saya mengucapkan terima kasih dan akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.